Kemudian, perkenalkan nama saya Muhammad Ibanov dari absen 24 kelas 10-6. Berdirinya saya di sini, saya akan menjawab dan memaparkan soal perbandingan volume dan perbandingan ganda. Yang pertama adalah perbandingan volume. Pertanyaan dari perbandingan volume adalah 4 liter gas etana atau C2H6 dibakar sempurna dengan gas oksigen dan membentuk gas karbon dioksida dan uap air. Sesuaikan persamaan dari reaksi berikut, yaitu 2C2H6 ditambah 7O2 atau oksigen dan bereaksi dengan 4CO2 atau karbon dioksida dan ditambah dengan 6H2O atau uap air. Soal yang ditanya adalah berapa liter gas oksigen yang diperlukan. Yang kedua adalah berapa liter gas karbon dioksida yang terbentuk, dan yang terakhir adalah berapa liter uap air yang terbentuk. Sebelum kita menjawab soal-soal tersebut, kita perlu memaparkan apa yang diketahui dan ditanya. Yang diketahui adalah yang pertama ada volume dari gas etananya atau C2H6. Volumenya adalah 4 liter. Lalu yang kedua ada koefisien dari C2H6. Koefisiennya adalah 2. Lalu yang diketahui ada koefisien dari oksigen, karbon dioksida, dan uap air. Untuk koefisien dari oksigen adalah 7. Lalu untuk koefisien karbon dioksidanya adalah 4. Dan yang terakhir ada koefisien dari uap air atau H2O yaitu 6. Nah, lalu yang ditanyakan adalah volume dari gas oksigen, gas karbon, dan gas uap air, yaitu oksigen sama dengan O2, karbon dioksida sama dengan CO2, dan uap air sama dengan H2O. Berikut adalah rincian dari diketahui dan ditanya. Untuk menjawab soal-soal ini, kita perlu menggunakan rumus V1 per V2 sama dengan K1 per K2, atau V1 sama dengan volume yang ditanya. Lalu V2 adalah volume yang diketahui. Begitupun juga dengan K1 dan K2. Bedanya, K adalah koefisien. K1 merupakan koefisien yang diketahui, yang ditanya, dan K2 adalah koefisien yang diketahui. Berikut adalah rumus dari perbandingan volume. Pertama kita perlu menjawab soal dari A, yaitu berapa liter oksigen yang diperlukan atau berapa liter atau berapa volumenya. Kita gunakan rumus V1 per V2 sama dengan K1 per K2, yang dimana V1-nya atau volume yang ditanya adalah oksigen, yaitu O2. Nah, lalu volume yang diketahui adalah volume gas etana atau C2H6 yaitu 4 liter.
begitupun juga dengan koefisien yang ditanya, yaitu koefisien yang ditanya merupakan unsur dari unsur yang ditanya, yaitu oksigen. Jadi koefisien yang ditanya adalah koefisien O2. Begitupun juga dengan koefisien yang diketahui adalah koefisien C2H6. Berikut adalah rumus-rumus dari perbandingan volume. Nah, volume dari O2 itu belum kita ketahui, maka kita tetap menulisnya sebagai VO2. Sedangkan untuk volume dari C2H6-nya adalah 4 liter, jadi kita tulis dengan angka 4. Nah, untuk koefisien O2-nya sudah kita ketahui, yaitu 7. Maka kita tulis 7 per koefisien dari C2H6-nya yaitu 2. Nah, berikut adalah koefisien yang diketahui dan volume yang diketahui. Nah, karena ini sudah kita dapatkan, maka ininya kita kali silang, yaitu 7 dan 4. Jadi VO2 sama dengan 7 dikali 4, yaitu hasilnya 28. Karena yang sudah 28, maka kita bagi 2. Sama dengan 14. Maka gas oksigen yang diperlukan adalah 14 liter. Berikut adalah jawaban dari soal yang A. Kita lanjut ke soal yang B. Kita lanjut ke yang B, yaitu berapa liter gas karbon dioksida yang terbentuk atau gas CO2. Seperti rumus yang A tadi, kita gunakan rumus seperti itu, yaitu P1 per P2 sama dengan K1 per K2, yaitu V1 dan K1 adalah volume yang ditanyakan dan koefisien yang ditanyakan, dan V2 dan K2 adalah volume yang diketahui dan koefisien yang diketahui. Jadi kita tulis, karena volume yang ditanyanya adalah karbon dioksida dan kita belum tahu volumenya berapa, maka kita tetap tulis VCO2. Tetapi untuk V2-nya atau volume yang diketahuinya kita sudah mendapatkan, yaitu 4 liter. Sama dengan koefisien yang ditanyanya adalah karbon dioksida, yaitu 4. Maka kita tulis 4 dibagi koefisien yang diketahui, yaitu 2. Jadi 2V CO2 sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16 dibagi 2 sama dengan 8. Jadi untuk karbon dioksida kita memerlukan 4 liter gas. Selanjutnya kita membahas soal yang C, yaitu berapa liter uap air yang terbentuk. Rumusnya masih sama seperti yang tadi. Namun kali ini volume yang ditanyakan adalah volume uap air, yaitu H2O. Begitupun juga dengan yang diketahui, itu tetap C2H. Volume yang koefisien yang ditanya adalah H2. Lalu koefisien yang diketahuinya juga tetap C2H. Nah, karena volume dari uap air belum diketahui, kita tetap tulis H2O.
Untuk volume yang diketahuinya adalah 4 juga. Sama dengan koefisien uap airnya adalah 6. Dan koefisiennya tetap 2 didapat dari sini. Maka volume H2O sama dengan 6 dikali 4, karena ini dikali silang 6 dikali 4 sama dengan 6 dikali 4 sama dengan 24. Karena 24 nya sudah ada, maka kita bagi 2 sama dengan 12. Nah, untuk soal perbandingan volume sudah kita selesaikan dari A, B, dan C. Selanjutnya kita membahas soal yang kedua, yaitu perbandingan berganda. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal yang kedua, yaitu perbandingan berganda. Nah, pertama-tama kita harus mencari yang diketahuinya terlebih dahulu. Yang pertama, kita mengetahui bahwa CS2 memiliki perbandingan yaitu 3:2. Lalu yang kedua, kita mengetahui bahwa CS memiliki perbandingan 3:16. Nah, lalu yang ditanyakan adalah perbandingan karbon. Perbandingan karbon jika senyawa sulfur dibuat tetap. Nah, kita jawab yang A dulu. Nah, untuk yang A, sebelum kita mencari massa karbon, kita harus menyamakan persamaan perbandingan sulfurnya dulu. Karena di sini tidak sama, yaitu 2 dan 16, maka kita harus kali ke AK2-nya dikali 8. Dan untuk angka 16-nya tetap kita kalikan 1. Maka perbandingan 3 dan 2 akan berubah menjadi 24. Jadinya adalah 24 dibanding 16. Dan untuk 3/16 itu tetap. Karena ininya sudah sama, jadi kita bisa menyocokkan perbandingan massa karbonnya, yaitu menjadi, kita tulis C1 dan C2, yaitu 24 dan juga 3. Karena ini yang kayak terlalu besar, maka kita bisa membagi perbandingan ini menjadi 3. 24 dibagi 3 sama dengan 8, dan 3 dibagi 3 sama dengan 1. Jadi perbandingan massa karbon adalah 8 dibanding 1. Dan ini adalah jawaban A. Kita lanjut ke jawaban B. Nah, soal B adalah berapakah perbandingan massa sulfur dalam kedua senyawa tersebut jika massa karbon dibuat tetap. Karena di sini perbandingan dari senyawa karbon itu sudah sama, yaitu 3 dan 3, maka kita langsung saja membuat perbandingan massa sulfurnya, yaitu menjadi 2 dibanding 16. Karena ini masih lumayan besar, kita bisa membagi 2, yaitu menjadi 1 dibanding 8. Dan ini adalah jawaban dari B. Oke, segitu saja presentasi soal dari saya. Atas perhatiannya, terima kasih.